Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usiku li nafsi wa iyyakum bi taqwallah. حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه جل وعلا في الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد اعلموا رحمني ورحمكم الله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka hendaknya kita yakni mengucapkan salat dan salam kepada Nabiul Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya semoga tercurahkan kepada para istri-istri beliau, kepada para sanak famili beliau, dan juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu kajian tematik yang berjudul tentang adab-adab memberikan nasihat. Sering dengan berjalannya waktu kita pasti pernah melihat atau mendapati ada sebahagian saudara kita yang mereka melakukan perbuatan dosa, noda maupun maksiat. Maka tentunya kita dituntut sebagai seorang muslim yang baik untuk senantiasa selalu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah perkara yang mungkar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Dikarenakan agama kita ini adalah agama nasihat, bahkan semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat, dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa selalu menasehati atau dinasehati. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, kita sebagai muslim maupun muslimah untuk senantiasa selalu berusaha, yakni memberikan nasihat kepada saudara kita yang berbuat salah. Tentunya manusia mereka tidak luput dari perbuatan dosa, noda dan maksiat. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya setiap bani Adam, yakni anak cucu Adam, khata'un, yakni pasti sering melakukan perbuatan salah. Khata'un, kalau kita tinjau dari sastra bahasa Arab, khata'un yakni ala wazni fa'alun, yang artinya terus menerus sering melakukan perbuatan dosa. Dan Nabi katakan, wa khaira khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yakni at-tawabun, mereka orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus melakukan at-tanasuh bil haq was sabr, memberikan nasihat dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna yang tidak terlepas dari dosa, noda dan maksiat. Bahkan bapaknya para nabi dan rasul, yakni Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, bukan hanya Bani Adam, bahkan Adam sendiri pun pernah berbuat kesalahan. Sehingga disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yakni menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar, yang kita kenal dengan hadis syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh manusia datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Adam, ya, isfa' lana ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Isfa' lana, tolong berikan kami syafaat, tolong mohonkan kepada Allah agar disegerakan persidangan ini, agar diselesaikan kesusahan yang amat panjang di padang mahsyar. Ketika matahari Allah dekatkan qadramil, dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak memakai alas sendal, semuanya kepanasan, maka mereka meminta syafaat, isfa' lana. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bagaimana saya ingin meminta syafaat kepada Allah untuk kalian, sementara saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Ya, ketika Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, jika engkau melanggar maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Bukan hanya Bani Adam, bahkan Adam alaihissalam pernah berbuat salah. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam pun pernah melakukan kesalahan. Ketika Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, kata Nabi Adam mengatakan, idhabu ila Nuh, coba engkau pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian, tidak bisa memberikan syafaat karena doa yang Allah telah berikan kepadanya telah digunakan di dunia ini. Kemudian pun kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, coba engkau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kaum mukminin datang kepada Nabi Ibrahim, isfa' lana, tolong berikan kami syafaat. Maka kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sama, saya juga pernah melakukan 3 kebohongan. Yang pertama, kebohongan
ketika Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya, oleh kaumnya untuk menghadiri perayaan tahunan yang diadakan di kota Babilonia, di alun-alun. Kemudian apa? Nabi Ibrahim mengatakan, faqala inni saqim. Sesungguhnya aku sedang sakit. Padahal nggak sakit. Cuman yang dimaksud adalah sakit hati melihat kaumnya melakukan kesyirikan. Ya. Namun orang memahami inni saqim, saya sedang sakit, oh berarti sakit sudah. Padahal yang dimaksud yakni sakit hati melihat kaumnya berbuat syirik. Kemudian ketika kaum Nabi Ibrahim mereka merayakan satu peringatan, yakni menyembah berhala dan mereka meninggalkan kaumnya, nah disitulah Nabi Ibrahim menghancurkan yakni berhala-berhala yang mereka sembah di satu tempat. Ya, kemudian Nabi Ibrahim yakni menyisakan satu patung yang paling besar, kabiruhum, dan diletakkanlah kampak itu di tangannya, di tangan patung tersebut. Sehingga orang-orang yang merayakan satu perayaan di alun-alun tersebut di kota Babilonia, mereka pun datang melihat kaget. Seluruh patung-patung yang mereka sembah hancur. Cuman satu yang disisakan yang paling besar. Maka disidanglah Ibrahim, singkat cerita ditanya, "A anta fa'alta hadza?" Apakah engkau yang melakukan hal ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Coba tanya. Fas'alu, coba tanya kepada kabiruhum, yang paling gede. Ya, bagaimana Anda bisa menuduh saya? Lihat noh. Ya, patung yang paling besar memegang kampak gitu. Nah, ini suatu kebohongan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yang terakhir di antara kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ini merupakan kesalahan, kullu bani adam khatta'un, yakni ketika Sarah alaihissalam, yakni istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni melewati satu negara yang rajanya ini rakus, maruk, tidak boleh melihat wanita cantik, maka ingin mendapatinya, ingin dijadikan istrinya. Maka disampaikanlah kepada raja tersebut, wahai raja, saya melihat ada di satu tempat di pasar seorang wanita yang sangat cantik, yakni Sarah. Maka dipanggillah Ibrahim dan istrinya. Ketika ditanya, mana hadhihi, siapa ini? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi zaujati, ini istriku, udah pasti nanti akan dipenggal, dibunuh. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku, adik saya. Fiddin, yang dimaksud adalah dalam agama, seakidah. Karena pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali dua orang, Ibrahim dan istrinya Sarah alaihimassalam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari sini saya ingin mengatakan dan menjelaskan, tidak ada satu manusia pun yang sempurna di atas muka bumi ini. Pasti mereka pernah melakukan perbuatan salah dan juga khilaf. Sama halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berbuat salah. Sehingga Allah tegur langsung dari atas langit yang ketujuh, dari Sidratul Muntaha, dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama dan sampai ayat kelima, ketika Rasulullah mengharamkan, dalam satu riwayat disebutkan mengharamkan madu. Karena ketika Rasulullah yakni bermalam di rumah salah seorang istrinya yang bernama Zainab binti Jahsin, disediakan madu yang sangat lezat dan enak. Kemudian diceritakan pada istrinya yang lain, yakni Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka cemburu. Sehingga Nabi mengatakan, baiklah kalau gitu saya nggak mau minum madu lagi. Seakan-akan Nabi mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga Allah katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Tabtagi mardata azwajik, karena disebabkan lantaran ingin mencari keridoan, kesenangan istri-istrimu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan maksum Rasulullah adalah hamba Allah yang maksum, yang terjaga, bukan berarti terbebas dari dosa dan maksiat.
Yang pertama dijelaskan maksum, Nabi terjaga dari perbuatan anisyirki, dari berbuat syirik. Nabi maksum terjaga anisyirki, dari berbuat syirik. Yang kedua, maksumun anil bid'ati. Nabi terjaga dari berbuat bid'ah. Ya. Dan yang ketiga, yakni Nabi maksum ketika berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan dosa dan maksiat karena langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita bahas, lalu bagaimana Ustadz kalau kita melihat ada teman kita, saudara kita yang berbuat salah? Bagaimana adab-adabnya agar nasihat tersebut bisa diterima dengan baik? Karena boleh jadi seseorang tidak bisa menerima nasihat kita bukan karena dalil ayat hadis yang kita sampaikan, mungkin karena metode cara kita yang kurang tepat. Wa kam min muridin al khaira lam yasluh. Betapa banyak orang yang menginginkan suatu kebaikan namun dia tidak mendapati. Karena apa? Niatnya benar, bagus, caranya salah, maka mardudun, dia tertolak. Langsung saja, yang pertama, wa min adabi an-nasihah, dan diantara adab-adab nasihat dalam Islam adalah yakni an-nasihatu khalisan liwajhillahi ta'ala. Yang pertama sekali, wajib bagi setiap muslim maupun muslimah dalam rangka memberikan nasihat harus khalisan liwajhillahi ta'ala, yakni harus memberikan nasihat didasari niat yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya amalan saleh, yakni amalan kebajikan, kebaikan, amalan taat itu tidak akan diterima dan tidak dianggap sebagai amalan saleh kecuali harus didasari, dibangun dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana Nabi katakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Maka yang pertama kali sebelum kita memberikan nasihat harus dicek and recheck dulu hati kita. Ini kita memberikan nasihat ikhlas atau tidak karena Allah. Jangan-jangan kita memberikan nasihat ingin disebut, oh saya orang hebat nih, orang yang paling berani memberikan nasihat kepada orang tersebut. Yang lain pada takut, nih cuma saya doang. Jadi niatnya bukan karena Allah, ingin disebut pemberani, ingin disebut orang yang hebat, orang berilmu, ya, atau mungkin pengen dikatakan loh itu dia bener tuh taubat gara-gara saya tuh, saya yang nasehatin. Nah, ini diperhatikan di dalam memberikan nasihat harus ikhlas lillahi ta'ala, karena amalan yang diterima oleh Allah ini hanya amalan yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yakni diantara min adabin nasihah fil Islam, di antara adab-adab memberikan nasihat dalam Islam, yakni memberikan nasihat dengan cara yang benar. Digarisbawahi, dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Mungkin menurut kita benar, tapi ternyata menurut syariat Islam itu tidak tepat alias salah. Jadi yang kedua, memberikan nasihat yakni dengan cara yang benar sesuai syariat Islam, bukan sesuai menurut hawa nafsu kita sendiri. Ya. Selain ikhlas yang pertama, maka yang kedua dalam memberikan nasihat yakni harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat dinul Islam.
Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadatihi ahada. Yang artinya, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa atau siapa saja yang ingin mengharapkan pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Jadi siapa saja Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang pengen bertemu dengan Allah, tentunya di surga, fil jannah, maka harus ada maharnya ini. Ya, harus ada mahar yang perlu kita bayar. Yang pertama adalah falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Apa yang dimaksud dengan amalan saleh? Ya, Al-Imam Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Karimur Rahman, beliau mengatakan al-amalus saleh, amalan yang saleh yakni al-muwafiqu li syar'illahi ta'ala min wajibin aw mustahabbin. Jadi amalan dikatakan yang saleh, yang baik adalah yakni amalan yang al-muwafiq, yang cocok, yang sesuai dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Jadi setiap amalan apa saja, kalau itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu disebut dengan amalan saleh. Kalau amalan baik tapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak perintahkan, maka itu bukan amalan saleh. Karena dalam kaidah ilmu usul disebutkan al aslu fil ibadati haramun. Hukum asal ibadah, ya, itu hukumnya haram. Kita nggak boleh sholat, haram hukumnya. Kita nggak boleh puasa, haram hukumnya. Itu al aslu. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Oh, ternyata ada, aqimus shalah, dirikanlah sholat, maka jadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian. Oh, puasa hukumnya wajib. Jadi kalau ada setiap ibadah, maka harus dituntut ainad dalil, mana dalilnya. Jangan dibalik, emang ada larangannya, emang dilarang gitu. Jangan seperti itu. Dalam masa ibadah tuntut ainad dalil. Ya. Hadis kaidah ini terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis arba'in, yang Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan apa saja, besar maupun kecil, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam urusan kami. Maksudnya kalau nggak ada perintah dari kami, maka itu fahuwa raddun, akan tertolak. Ya, jangan dibalik. Ya, jadi dalam perkara din, dalam perkara ibadah, aina dalil, mana dalilnya? Ada nggak yang perintahkan? Kalau tidak ada, maka sudah, tinggalkan. Namun dalam perkara dunia, maka baru cari dalil yang melarang. Karena al aslu fil asya mubahun. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Mohon maaf, makan daging B2 Pak ya? Apa tuh B2? B-nya ada 2 udah pokoknya ya. Itu boleh atau tidak? Boleh asalnya. Ada nggak yang melarang makan daging B2? Ada, oh berarti haram. Ya. Membunuh boleh nggak hukumnya? Boleh asalnya, karena ini perkara dunia, bukan ibadah. Nggak ada yang bilang membunuh itu ibadah, nggak ada. Ini perkara dunia. Ada nggak melarang terjadinya pembunuhan? Tidak boleh. Wala taqtulu, jangan kalian membunuh. Maka membunuh hukumnya haram. Ya. Jadi perkara-perkara dunia itu cari dalil yang melarang. Ya, mikrofon ini perkara dunia atau perkara ibadah? Perkara dunia. Ya. Maka antum kalau gitu nggak boleh berdakwah dengan karena ini perkara ibadah, bukan. Pergi haji, naik pesawat itu perkara dunia. Tapi kalau nyampe Saudi Arabianya, ya bacaannya,
kaifiyahnya, tawafnya itu baru aturan kembali kepada Islam. Ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi al-amalus saleh, amal yang saleh itu al-muwafiqu li syar'illahi ta'ala min wajibin au mustahabbin. Jadi amalan yang saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, baik itu perkara yang wajib atau mustahab. Apa artinya mustahabun? Perkara yang dicintai atau yang lebih dikenal dengan sunnah. Kemudian Allah katakan wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa saja. Jangan. Ya, dari sini kata Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan la yura'i bi amalaihi. Maka hendaknya seorang itu jangan riya dalam beramal, bal ya'maluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Bahkan yang ada seharusnya dia beramal ikhlas karena Allah. Fahadha alladhi jama'a bainal ikhlasi wal mutaba'ah. Dari satu ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 110 menunjukkan diterimanya amal ibadah syaratnya ada dua. Yang pertama harus sesuai dengan syariat, berarti harus ngikutin Nabi, mutaba'atur Rasul. Yang kedua, beribadah nggak boleh yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti harus apa? Ikhlas. Ya, jadi ibadah itu harus ikhlas karena Allah dan ngikutin Nabi. Syaratnya cuma dua, mudah, gampang. Cuma banyak orang yang terlena ya dalam hal ini. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, di antara min adabin nasiha fil Islam, di antara adab-adab memberikan nasihat dalam Islam, yakni hendaknya menggunakan kata-kata yang baik. Ini perlu kita cermati bersama, renungkan. Terkadang banyak kita memberikan nasihat dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang jelek. Ya. Yang ketiga, hendaknya memberikan nasihat menggunakan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijaksana, ya, dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Ketika Allah katakan dalam surat Thaha ayat yang ke-44, faqula lahu qaulan layyina, wahai Musa dan Harun, hendaknya kamu menyeru, berdakwah, nasihati kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan perkataan yang layyin, yang lembut. Ya, dengan perkataan yang lemah lembut. Subhanallah. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan saja, semoga si Fir'aun yatadzakkar, dia mau ingat, mau kembali kepada Allah, aw yakhsha, atau dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Fir'aun yang sudah jelas kekafirannya, kezalimannya, namun tetap Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihissalam untuk berdakwah dengan lemah lembut. Ya, padahal kita tahu Fir'aun itu kekafirannya subhanallah, ya, melebihi iblis. Ya, iblis aja nggak berani menganggap dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun dalam surat An-Nazi'at disebutkan faqala ana rabbukumul a'la. Ya, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ketika itu Fir'aun mengumpulkan, memanggil seluruh pembesar-pembesar kaumnya dan berkata kepada seluruh pembesar kaum tersebut, kepada rakyatnya, dengan sombong, dengan congkak, dengan membusungkan dadanya, faqal ana rabbukumul a'la. Hei kaumku, taulah, nih saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Iblis nggak berani tuh, tapi Fir'aun subhanallah. Begitu juga kezalimannya.
kezalimannya luar biasa. Ya, memerintahkan kepada para algojonya untuk menyembelih anak laki-laki yang lahir karena dia mimpi mahkotanya diambil orang. Ditafsirkan kerajaannya akan lengser. Maka dia membuat keputusan tidak ada satu bayi yang lahir pada hari ini laki-laki kecuali harus dibunuh. Dibunuhnya seperti apa? Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 49. Wa id najainakum min ali fir'aun, ketika kami selamatkan engkau wahai Musa dari bala tentaranya Fir'aun, yang mereka adalah yasumuna su'al azab, yang mereka menimpahkan hukuman su'al azab, seburuk-buruk siksaan. Jadi kalau ada Kim Jong Un katanya ya, raja atau presidennya Korea, itu belum galak, belum seberapa dibandingkan Fir'aun yang memberikan keputusan untuk apa? Yudzabbihuna abna'akum. Ya, agar mereka menyembelih anak laki-laki yang baru lahir di hadapan bapak ibunya. Dan ini dalam bahasa Arab, dzabaha yadzbahu artinya menyembelih, dipotong. Tapi Allah menggunakan dalam surat Al-Baqarah yudzabbihuna, dzabbaha yudzabbihu, menggorok, dipotong-potong, ya, bukan sekali, dia potong-potong depan emak bapaknya, subhanallah, ngelihat, ya. Makanya Allah katakan su'al azab, seburuk-buruk azab. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun walaupun Fir'aun kafir, raja yang sangat zalim, tetap Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam untuk berdakwah, memberikan nasihat dengan kaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Lalu bagaimana jika yang berbuat salah adalah seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah? Tentunya lebih utama untuk kita berbuat lemah lembut kepada mereka. Jangan sebaliknya, sama orang kafir, wah masya Allah, ya bergandengan, selfie, bahkan perayaannya dijaga. Sama orang mukmin, orang muslim, ngadain tabligh akbar diusir, ya, bengis, di demo segala macam. La ilaha illallah, ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, jadi memberikan nasihat dengan menggunakan kata-kata yang bijaksana, yang lemah lembut, jangan yang kotor, ya, yang menyakiti hati saudara kita. Ya, karena Nabi katakan laisal mu'min bitta'an, bukanlah sifat orang mukmin itu yang suka mencela, mencaci maki. Walla'an, suka melaknat. Walal fahish, enggak suka berkata kotor, jorok, melakukan perbuatan yang jelek. Walal badhi, dan suka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Karena khawatir ketika kita memberikan nasihat niatnya benar karena Allah, mutaba'atur Rasul, ngomongnya pelan-pelan, tapi nyakitin, nyelkit banget gitu ya. Ente kok jarang sholat sih, lihat pindah agama ya gitu. Ya Allah, sakit banget rasanya pindah agama katanya. Sudah masuk azan? Nah, tayyib, itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan ba'dal azan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Jadi yang ketiga, adab dalam memberikan nasihat kepada saudara kita hendaknya menggunakan kata-kata yang baik dan bijaksana. Jangan sampai kata yang kita gunakan dapat menyakitkan hati saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimah, tidaklah ketika dia berbicara dengan perkataan, dengan satu kalimat, satu kata saja, la yara biha ba'san, yang menurut dia ini perkara yang sepele, ya, menurut dia ini biasa aja,
tapi orang yang diajak bicara, lawan bicara ini sakit hati, maka yahwi biha sab'ina kharifan, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang tadi dapat ditarik ke dalam api neraka sab'ina kharifan, yakni sedalam 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Maka kita sering-sering menjaga lisan kita untuk tidak mudah-mudah melecehkan, mengejek, menyakiti saudara kita, dan juga kita harus sering-sering minta maaf barangkali perkataan kita ada yang menyinggung, ya, termasuk saya dalam mengisi kajian, ya, meminta maaf kepada para jamaah, barangkali juga ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon untuk dimaafkan, karena akibatnya ini sangat fatal, ya. Tidaklah seorang laki-laki yang dia mengatakan dengan satu kata, satu kalimat saja, ternyata ini membuat saudaranya sakit hati, dapat menyeretnya ke dalam api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, tentunya dalam memberikan nasihat itu harus adanya tabayun, check and recheck, benar atau tidak perkara ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, yakni tidak memberikan nasihat di depan umum, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah mengatakan, ta'ammadni binusika finfiradi. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan pada murid-muridnya, hendaknya kalian bersengaja untuk memberikan nasihat kepada diriku finfiradi, dengan syarat ketika aku sendirian. Ya, diperhatikan Al-Imam Asy-Syafi'i orang yang sangat lemah lembut hatinya, yang siap menerima kebenaran dari siapapun itu. Tapi metodenya diperhatikan, ta'ammadni binushika finfiradi. Tolong berikan saya nasihat ketika aku sendirian, infirad, munfarid. Wajannibni an-nasihata fil jamaah, dan tolong jauhkan diriku, jangan sekali-kali kamu memberikan nasihat kepadaku fil jamaah, di depan halayak ramai, di depan umum. Karena apa? Fa inna nusha bainan nasi nau'un minat taubih. Karena pada hakikatnya seseorang memberikan nasihat di depan umum itu merupakan bentuk taubih, pelecehan dan penghinaan. Wa ana la ardo istima'ah, dan saya nggak seneng, nggak suka dengernya. Ya, Imam Syafi'i nggak suka diberikan nasihat depan umum. Lagi ceramah ngisi, Ustaz, antum salah, yang benar gini-gini. Jangan, ada adabnya. Wa ana la ardo istima'ah, dan saya nggak seneng dengernya. Wa in khalaftani wa asaita qauli, kalau sekiranya kamu menyelisih perkataan saya, nggak mau dengerin yang tadi saya minta, kalau nasihatin itu sendirian, jangan depan jamaah, ternyata kamu nggak melakukan hal itu, fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah, maka jangan kamu marah kalau nasihat kamu saya nggak dengerin. Maka perhatikan, di dalam memberikan nasihat jangan di depan umum, ya, tarik tangannya berduaan empat mata. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang keenam, jangan maksa agar nasihatnya diterima. Nah, ini penting nih Pak ya. Kalau memberikan nasihat itu kan ente udah aneh bilangin, masih bahlul aja gitu. Jangan memaksa orang untuk menerima nasihat kita. Karena hidayah itu milik Allah, Allah yang berikan hidayah, ya. Ini sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wala tansah ala syartil qabul minka. Jangan sekali-kali kamu memberikan syarat dalam memberikan nasihat untuk diterima, ya, nggak boleh. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketujuh, yakni dalam memberikan nasihat jangan suuzon, jangan buruk sangka dulu nih. Tapi tadi harus adanya tabayun, check and recheck, ya, dikonfirmasi benar atau tidak, jangan suuzon terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, perhatikan kedudukan kita dalam memberikan nasihat. Kita pantas nggak nih ngasih tahu? Contohnya seorang cucu ngasih tahu kepada kakeknya, kan jauh tuh, jomplang, jangan kurang ajar, ya. Kakek kita sudah banyak makan asam garam, pengalaman hidupnya udah luar biasa, ini tiba-tiba kayak salah, ini bid'ah, haram gitu. Nggak boleh, jangan demikian. Siapa antum? Ya, termasuk
murid kepada guru. Sampaikan dengan baik, ada adab-adabnya, mungkin dengan cara bertanya, Ustaz benar nggak nih? Saya dengar, saya baca hadis seperti ini nih, gitu. Sebenarnya pengen ngasih tahu Ustaz yang tadi sampaikan tuh kurang tepat, yang benar ini. Cuma dalam bentuk pertanyaan. Atau seorang OB, ya, cleaning service, nasihatin atasan, HRD, ya dipecat ntar yang ada, gitu ya. Jadi harus ada adab-adabnya. Dan yang terakhir, rahasiakan nasihat kita, ya, jangan diumbar di depan halayak ramai. Udah kita nasihatin udah selesai, nggak usah saya tuh tadi. Nih kembali kepada niat lagi. Ya intinya dirahasiakan setiap nasihat kita. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau tanyakan, tafadholu. 5 menit lagi Pak ya. Masya Allah. Ada yang mau nanya Bapak Ibu? Silahkan. Sepertinya sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Catatan sebelum ditutup, termasuk ada memberikan nasihat di media sosial, medsos, ya, di Facebook, di WhatsApp. Kalau ada yang sekiranya tidak sepaham dengan tiket kita, maka jangan depan umum, di japri aja, ya, di inbox. Kalau di Facebook namanya inbox Pak ya, jangan di kolom komentar, ya. Facebook itu sampah, siapa aja bisa ngomong, mau yang jahil, yang alim, profesor, doktor, siapa saja bisa berkomentar. Maka jangan memberikan nasihat di dunia media sosial. Kalau mau berikan nasihat, inbox saja, ya. Diterima syukur, enggak sudah. Ya Pak. Terkait dengan status, misalkan kita tidak lagi nggak suka dengan seseorang, itu pasang status biasanya itu gimana hukumnya Ustaz? Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu, ya, amal seseorang itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya sudah salah, asan tinggalkan. Khawatir, ya. Jadi ini termasuk orang yang peranginya buruk adalah buat status kalau dia nggak seneng, terus pas dilihat dia baca, seneng banget gitu ya. Alhamdulillah kenal gitu ya. Jangan. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam memberikan nasihat harus didasari dengan niat yang ikhlas. Gentle sudah, kalau nggak suka sudah. Nanti yang ada orang yang tahu masalah kita, itu kenapa sih sama dia ada masalah apaan gitu kan. Jadi komen semuanya. Jadi yang harusnya rahasia jadi terumbar aibnya saudara yang kita nggak senangi tadi. Maka asan tinggalkan. Makanya kalau buat status itu harus pikir-pikir, kira-kira menyinggung nggak nih perasaan teman kita gitu. Ya, jadi demikian, kembali kepada niat, ikhlas karena Allah, bukan karena berdasarkan hawa nafsu semata. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Oh, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalahnya dia nggak pernah sholat, jadi kita biasanya di depan umum itu bahkan di depan keluarga kita bisa nggak nasihatin dia, tapi kan itu memang kita nasihatin dalam sholat itu kan kalau nggak sholat masuk neraka gitu. Iya. Langsung dia di depan umum kita ngomongin di depan saudara yang lain itu apakah boleh? Iya. Ini kita sudah nasihatin beberapa kali gitu. Jadi mau nggak mau, karena niat kita ingin supaya dia malu, bisa melihat saudara-saudaranya sholat di rumah. Iya, terima kasih. Ya, udah balik lagi Pak Ustaz. Iya. SMA udah kuliah. Taib, terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, jadi kembali kepada tadi poin-poin yang saya telah sampaikan. Berikan nasihat dengan kata yang bijaksana, yang baik, dan ya ini jangan di depan umum. Kecuali kayak ustadz nih ya, atau antum panggil kajian keluarga, Ustadz tolong temanya tentang wajibnya sholat bagi setiap muslim maupun muslimah. Nah, itu kan memberikan nasihat secara umum, boleh. Jadi kalau kita memberikan nasihat depan umum, kamu gini-gini, khawatir jadi sakit hati dia. Kembali nanti tadi kena hadis yang Al-Imam At-Tirmidzi katakan, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah yara biha ba'sun yahwi ila sab'ina kharifan finnar.
Khawatir perkataan kita malah nyakitkan dia. Atau tadi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan memberikan nasihat depan umum itu bukan nasihat, itu taubih, melecehkan dan merendahkan harga dirinya. Jadi malu, dia tertekan gitu. Maka 4 mata dulu, dan ini sudah Nabi perintahkan, kalau engkau melihat kemaksiatan falyakhud biyadi, ambil tangannya, pegang. Ini kepada pemerintah, zil sultanin, ya. Maka kita seorang bapak, orang tua mempunyai kedudukan, lebih enak lagi tuh, ambil tangannya, nasihatin. Kalaupun nggak bisa, panggil ustadz, suruh buka kajian gitu, memberikan nasihat ujangan. Ya, demikian wallahu ta'ala alam. Ini waktu cukup nggak ya? Iya. Jadi bagaimana menyikapi undangan tetangga yang mengundang kita untuk acara-acara yang berbau maksiat? Ini bahasanya saya agak rubah dikit nih Pak ya. Jadi bagaimana menyikapi tetangga yang mengundang kita untuk acara-acara yang berbau maksiat? Apakah boleh atau tidak gitu? Jadi tentunya dalam hadis disebutkan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada satupun ketaatan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Baru tetangga, orang tua kita saja kalau memerintahkan, mengajak kita kepada kemaksiatan, maka la ta'ata li makhluqin. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Itu orang tua. Apalagi tetangga, jauh, nggak kenal, ya. Maksudnya nggak kenal sini, ya nggak ada hubungan saudara. Maka kita tolak, ya. Kemudian setelah itu tentunya adab-adabnya, cara menolaknya itu. Jangan, oh maaf saya nggak ikutan gini, ini menurut saya nggak benar acara gitu. Jangan. Jadi caranya lagi, metodenya lagi, cara menolaknya seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, diajak, ayo ikut yuk ngerayain satu acara tahunan ini, acara besar di alun-alun kota Babilonia. Apa kata Nabi Ibrahim? Maaf, faqala inni sakim. Maaf saya lagi sakit nih, gitu. Berbohong, ya, dalam hal kebaikan. Jadi ada 3 hal bohong yang diperbolehkan, nanti pembahasan insyaallah taala. Intinya demikian, tidak boleh dan tidak ada kewajiban menghadiri acara-acara yang berbau kemaksiatan, ya, menghadiri dangdutan gitu ya. Nggak ada, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saya yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekali lagi, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.